Oke. Ini yang tadi ada yang ditanya Mbak di sini? Ada yang mau nanya untuk purchasing? Kalau nggak ada, kita lanjut. Salah satu pekerjaan dari pembelian, purchasing, adalah membeli wine. Nah, teknik membeli wine ini berbeda ya. Kalau yang lain kan belinya botolan udah pasti gitu ya, kayak apa, ke soft drink atau bir udah pasti ada botolannya. Nah, tapi waktu kita jualan wine ini kan kita beda-beda ya, ada yang per gelas, ada yang jualan per botol, ada per karaf dan sebagainya. Nah, ini mempengaruhi juga dari model gudangnya, storage-nya, penyimpanannya. Jika kita jualan per gelas kan masih ada sisa gitu ya di wine-nya per botolnya. Gimana cara sisa ini masih bisa dijual di hari-hari berikutnya, nggak rusak atau nggak menguap dan sebagainya. Nah, ini adalah teknis. Nah, ini ada mata kuliah sendiri ya, wine sommelier. Nanti mungkin pas kamu sudah lulus itu ada satu course tentang wine, gimana handling wine dan sebagainya. Nah, contoh dari wine juga nanti kita beberapa hotel kan ada minibar ya, tapi jarang ya, hanya bintang 5 ke atas yang minibarnya ada wine-nya, ada spiritnya gitu ya. Rata-rata sih sekarang malah beberapa hotel yang lokal itu udah kosong minibar, nggak ada isinya gitu. Jadi cuma ada freezer aja, nggak ada isinya gitu. Karena mungkin penjualan sekarang udah mulai berkurang ya. Dan orang lebih prefer bawa minuman dari luar disimpan di minibar kitanya gitu. Nah, ini contoh dari botol size ya. Jadi kalau botol itu memang rata-rata sekitar 700 ml atau 0,75 ml. Nah, ini adalah tujuannya nanti untuk melakukan juga inventory ya. Kayak spirit per botol, kan jualannya tapi per ounces gitu ya misalnya ya. Nah, nanti jadi dalam satu botol 750 itu bisa berapa ounces, bisa berapa portion. Tergantung dari masing-masing bartender ya. Kalau bartender yang jago, dia bisa mengurangi tingkat kehilangan atau tingkat apa sih namanya, tumpahnya gitu ya. Malah dia bisa ngambil sedikit portion dari tamu, jadi porsinya tamu dikurangin dikit. Jadi yang tadi misal satu botol bisa harusnya 12 misal ya, atau 15, dia bisa nyampe 17. Jadi duanya itu mungkin dia bisa buat entertain atau bisa buat dia jual juga ya. Sampai dengan ukuran botol ada yang ditanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada, kita lanjut. Nah, purchasing itu waktu membeli barang, nanti namanya ada purchase order ya. Kecuali kalau untuk barang-barangnya kitchen, kita namakan market list. Kalau market list itu adalah produk yang setiap hari diorder sama kitchen. Biasanya vegetable, terus apa sih namanya, fruit, dan sebagainya. Termasuk dry good ya. Dry good itu makanan kering kayak telur, susu, yang can, pokoknya produk-produk can itu namanya dry good. Nah, setiap purchasing order barang ke vendor itu dia mengeluarkan namanya purchase order ya. Kalau zaman dulu purchase ordernya diketik, zaman sekarang udah by system, langsung di email. Nanti di email akan ada tulisan ke vendornya siapa. Kayak tadi misalnya kamu order daging ke Sukanda Jaya atau order es krim ke Sukanda Jaya, nomor PO-nya ini by system ya, nanti dikeluarinnya tanggal berapa diharapkan datang barangnya, nama vendornya, nomor teleponnya, dan sebagainya. Terus item-item yang dibeli apa aja. Nah, harganya ini akan muncul pada harga yang last price ya. Jadi sistem akan langsung muncul pop-up di sistem itu. Harga terakhir yang di ini. Tapi nanti secara akhir bulan dia akan menghitung harga rata-rata. Tapi kalau pembelian diambil harga yang terakhir PO-nya gitu ya. Cuma secara cost nanti akan dihitung di akhir bulan adalah harga rata-rata. Misalnya tanggal 1 order kamu harganya 1.000. Terus tanggal 10 order ternyata harganya jadi 1.100. Nah, di tanggal 15 akan nongolnya 1.100. Tapi di tanggal 30 nanti harganya akan rata-rata dari harga 1.000, 1.100, 1.500 dijumlahkan
dibagi dengan kuantitinya, itulah harga rata-rata ya. Oke, inilah yang ada di tampilan purchase order. Sampai di sini ada yang ditanya? Di sini ada harga, ada total, terus delivery-nya juga dituliskan bahwa harap dikirim tanggal berapa, jam berapa, terus komennya kalau ada tambahannya, misalnya jenis dagingnya harus cut-nya seperti apa dan sebagainya, nanti ditambahin di delivery instruction. Pak, kalau item-item yang di luar kitchen biasanya apa Pak yang dipesan Pak? Kayak misalkan coaster gitu-gitu, masuknya ke gitu Pak? Nah, kalau kayak coaster, terus tisu gitu ya, itu pakai PO. Tapi kalau barang makanan kayak sayuran, beras, semua pakai marketplace. Bedanya itu. Jadi yang pakai PO itu di luar dari marketplace ya, di luar barang-barang F&B ya. Minuman juga pakai PO, nggak pakai marketplace. Yang pakai marketplace praktis hanya untuk si chef aja. Chef yang belanjain mulai dari pastry, item, terus apalagi itu namanya meat, beras segala macam, pakainya marketplace supaya lebih fokus sih ininya apa namanya, baik purchasing maupun si siapa dia namanya si chefnya. Nah, namanya sekarang ini kita sudah menggunakan e-marketplace ya. Jadi marketplace-nya nggak zaman dulu kan marketplace manual tuh gede banget tulisannya. Sekarang udah by system, jadi langsung si chef buka sistemnya, dia langsung ngecek dari situ. Misalnya dia mau order sirloin steak gitu. Dia di situ akan pop up muncul di gudang masih ada 70 kilo misalnya. Terus di resto ada berapa gitu. Nah, nanti dia akan menghitung tuh dari purchase forecast tadi. Oh, kurang 25 kilo gitu. Nah, dia akan order 25 kilo. Nah, orderan si chef ini marketplace itu tidak langsung dibeli sama purchasing. Akan dicek dulu lah cost control. Cost control dia akan ngecek, di compare hitungan si chef. Dari si chef kan by system bilang katanya di gudang masih ada 75 kilo. Terus di kitchen sendiri masih ada, mungkin di freezernya masih sekitar 100 kilo. Si cost control akan nanya, ngapain kamu belanja lagi nih gitu. Kan barang kamu masih ada. Kalau 1 minggu ini atau sebulan ini masih cukup. Nah, cost control adalah orang yang membantu mengkontrol cost-nya si chef. Banyak beberapa chef ya, yang modelnya senang order-order aja gitu. Akhirnya pas akhir bulan, barangnya kebanyakan. Bisa jadi barangnya rusak. Atau bisa jadi barangnya hilang, keambil orang lah segala macam. Nah, itulah gunanya cost control. Setiap hari ngontrol. Nah, cost control ini harus jalan nih. Dia harus mulai dari apa sih namanya, nggak di kantor terus, dia harus juga ngecek ke gudang, gudangnya kitchen, gudangnya di apa, di gudang general store-nya gitu ya, untuk mengecek barang-barangnya bener nggak yang si chef order kurang, atau nanti dia juga bantu ngecek barang-barang yang slow moving ya, barang yang nggak pernah keluar gitu, dibeli banyak hotel baru beli di pre-opening nyampe 2 tahun 3 tahun barangnya masih nongkrong aja di gudang. Nah, ini kan uang ya, uang yang menjadi barang. Nah, si cost control harus nyuruh tuh ke chefnya, chef tolong diolah nih barang-barangnya banyak di gudang yang slow moving, atau ke si bar manajernya. Ini masih banyak wine-nya atau ini masih banyak spiritnya, bisa nggak dibikin cocktail of the month gitu ya, atau apa sih special menu gitu supaya produknya atau barangnya keluar dari gudang, nggak nongkrong kelamaan gitu di gudang. Oke, di sini ada yang ditanya. Nah, ada, kita lanjut. Nah, setelah barang di order sama si purchasing kan si vendor akan kirim tuh ya masuk ke hotel. Biasa diterimanya di receiving dock, di receiving area gitu ya, di back office biasanya. Nah, yang terima barang namanya bagian receiving, dia akan ngecek barang-barangnya. Bayangin aja kalau zaman dulu ya di Mulia atau Shangri-La itu, satu hari itu barang tuh bisa dikirim mungkin banyak truk gitu ya. Jadi receivingnya mungkin ada 5 orang, satu bagian terima F&B, food aja, yang satu bagian beverage, yang satu bagian apa namanya, nerima barang-barang engineering dan sebagainya. Daging itu bisa berkilo-kilo kan, berarti nerimanya itu harus dicek satu-satu, harus dikilo dan sebagainya.
Nah, receiving ini juga sangat rentan ya, kadang-kadang purchasing-nya, receiving-nya terlalu dekat sama si supplier, jadi barang rusak diterima. Nah, barang rusak diterima masuk ke gudang, si chef kan nggak sempat ngecek tuh. Pas dia mau masak, ternyata misalnya dagingnya udah kurang fresh gitu kan. Nah, makanya zaman dulu tuh kita istilahnya ada meat tag ya, jadi sebuah daging yang masuk kita kodein ini masuk tanggal segini, jam segini, dari supplier siapa. Jadi kita akan bisa tracing kalau produknya rusak, produknya jelek, kita bisa tracing gitu. Sampai di sini ada yang nanya, ada yang mau tanya? Enggak ada. Nah, jadi si receiving itu terima barang yang pasti di receiving area ya, jadi proper location. Nggak bisa terima barang ngumpet-ngumpet gitu, misalnya di security itu harus, kalau di receiving area itu kan ada CCTV, ada security, jadi untuk menghindari satu rusak, kedua terjadinya kerjasama ya, produk yang jelek diterima, jadi ada CCTV nanti buat tracking ya. Terus ada peralatan ya untuk mengukur daging itu kan ada ngecek suhu ya, suhunya benar nggak. Jadi nanti di receiving area itu ada contoh purchase spesifikasi standarnya. Kalau semangka itu tanpa biji difoto seperti apa. Daging itu ukuran loaf-nya seperti apa, fresh-nya seperti apa, ada foto-fotonya. Nah, produk itu harus standar dengan yang ada di foto gitu. Jadi itu sebagai guidance. Jadi siapapun receiving-nya, terima barangnya harus standar sama ya. Si A sama si B nggak bisa beda, sama karena ada fotonya. Ada standar purchase specification di gudang atau di receiving itu. Mulai dari daging, sayuran, buah-buahan itu ada standar supaya mengurangi kesalahan menerima barang ya. Nah, terus supaya tadi kan saya cerita ya di Shangri-La itu sekali ngirim barang tuh bertruk-truk gitu. Jadi dibikin schedule. F&B misalnya mulai masuk barang dari jam 6 sampai jam 11 gitu kan. Nah, barang-barang yang very good masuknya mungkin setelah makan siang gitu. Supaya tidak terjadi penumpukan barang di di receiving area ya. Terus yang terakhir ya kita harus, saya sampaikan, orang receivingnya harus ngerti produk, jangan sampai dibohongin sama vendor gitu. Dia terima barang, main terima aja, taunya si chefnya, apalagi chefnya bule gitu, nggak mau terima, itu yang tanggung nanti si receivingnya tuh. Kudu balikin ke vendornya. Kalau vendornya mau diterima, balikin. Kalau vendornya nggak mau, berarti dia harus nanggung tuh biaya itunya ya, belanjanya ya gitu. Nah, di sini ada yang ditanya sebelum saya lanjut? Nggak ada. Nah, si receiving membuat namanya receiving report. Receiving report contohnya seperti ini. Jadi hari ini dia terima dari supplier siapa, produknya apa aja. Nah, nanti ini akan terjadi varian ya, antara yang tadi di PO misalnya ngordernya 5, tapi barangnya baru datang 3 gitu. Nah, yang 2 ini nanti akan lari ke sistem namanya PO outstanding. Jadi outstanding masih belum terdeliver ya. Nah, ini harus di follow up sama si purchasing yang 2 item tadi untuk didatangkan di sore harinya atau di besok karena kitchen atau departemen akan memakai ya. Nah, karena sudah by system semua harga si receiving tidak bisa merubah harga. Karena kalau dia bisa merubah harga, dia bisa nanti nakal, dia titip harga, disuruh dinaikin gitu. Jadi harganya sudah nge-default. Jadi harga PO-nya misalnya $12 gitu ya. Receiving dua terimanya harganya $12. Nah, kalau terjadi perbedaan harga, si receiving maupun si vendornya harus lapor dulu ke purchasing ya. Ya dari purchasing lah dirubah harganya. Biasanya ditandatangan atau diketahui oleh cost control juga gitu supaya harganya tidak naik turun. Nah, ini contoh dari receiving report ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Nggak ada. Nah, receiving report itu nanti juga menunjukkan departemen mana aja yang perlu ini ya. Ada yang ke coffee shop 75 biji, ada yang ke banquet kitchen, ada yang langsung ke gudang, ada yang langsung dipakai departemennya dan sebagainya.
Pak, Oke. mau nanya bentar Pak. Kalau misalkan item yang diminta chefnya itu mendadak, itu kira-kira sistem PO-nya atau market list-nya gimana tuh ya Pak? Mungkin nggak ya Pak? Kalau misalkan si chef tuh tiba-tiba minta barang mendadak di hari itu harus ada. Itu gimana Pak? Eh, kita tidak memungkiri yang namanya bisnis, kadang-kadang ada event yang mendadak gitu ya. Tiba-tiba ada meeting hari ini 100 pack dari perusahaan atau kementerian. Nah, si chef, harusnya si chef ini atau si sales sama si chef akan ngomong, karena si chef akan bilang ini karena eventnya mendadak, menunya disesuaikan dengan produk yang ada gitu ya. Tapi kalau si salesnya bilang sorry chef, ini tamu kita VIP regular, kita minta khusus misalnya produknya baru, misalnya Argentina meat gitu ya, itu kan nggak setiap saat ada stoknya gitu ya. Nah, gimana caranya? Memang kalau hotel yang gede, pembayaran bagus dan sebagainya, dia ke vendor tinggal telepon, minta hari itu harus hari itu gitu ya. Nah, cuman yang terjadi kan tidak selamanya sesuai dengan yang kita minta ya, seperti kamu bilang pas di ini barangnya nggak ada. Nah, biasanya nanti si chef diskusi lagi sama sales. Ya, ini produknya nggak ada, mungkin substitusinya nggak pakai Argentina, misalnya pakai produk dari Prancis atau dari mana gitu ya. Nah, tapi menunya di-adjust, tapi dia nggak bisa nge-adjust menu kalau nggak event, apa namanya, nggak confirm sama event organizer-nya ke sales-nya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tadi pertanyaannya apa? Eh, Produk yang nggak ada gitu atau dadakan ya? Iya Pak, dadakan. Nah, kebanyakan sih kenyataan di lapangan seperti itu, kita dadakan. Di satu sisi kita perlu jualannya gitu kan. Tapi di satu sisi ini produk kan susah, apalagi kalau kota kita tidak bukan di kota besar ya. Kalau kata kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, produk anytime bisa ada. Tapi kayak di Bandung ya produk-produk import belum tentu ada tuh, si vendornya harus dari Jakarta atau dari Surabaya. Nah itu harus diskusi lagi tuh si chefnya sama si ini. Nah biasanya kita sih chef punya menu-menu apa sih namanya menu-menu ini ya shortcut atau misalnya yang emergency gitu ya. Kalau misalnya ada grup baru minta sesuatu, misalnya produk ini nggak ada, disuggest produk yang lain, menu yang lain. Biasanya sih bisa ketemu sih, itu nggak terlalu signifikan kecuali memang apa ya. Biasanya kalau tamu-tamu yang spesifik itu udah jauh-jauh harus sih ininya apa namanya pesannya, kita nggak bisa last minute untuk produk yang tertentu ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ditanya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Saya akhiri ya. Nanti videonya saya akan share di WA setelah kita download ya. Nanti habis ini saya akan share datanya materinya, yang videonya. Sekalian nanti ada latihan ya, buat quiz ya. Oke, itu aja. Kalau nggak ada lagi, thank you. See you next week ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Yuk.